Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi akuntansi kas pada pemerintahan daerah tentang akuntansi kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Oke, di sini terdapat peta konsep. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi pengertian dari kas. Yang kedua itu ada macam-macam kas pada pemerintahan, dan bagian ini terbagi menjadi 4. Dan yang ketiga ada transaksi atau jurnal pada SKPD. Pendahuluan. Jadi di sini menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dan pada buletin teknis standar akuntansi pemerintahan nomor 14 tentang akuntansi kas. Kas merupakan aset pemerintahan paling lancar atau liquid dan aktif. Kenapa kas disebut sebagai aset lancar dan aktif? Karena di sini sifat kas adalah lancar dan aktif, dan karena semua transaksi keuangan pemerintahan pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua, di sini ada macam-macam kas pemerintahan. Pada buletin teknis nomor 14 tentang akuntansi kas bahwa uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pengelola uang daerah meliputi pertama, Bendahara Umum Daerah atau BUD dengan fungsi sebagai Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Kedua, Bendahara Penerimaan, dan ketiga, Bendahara Pengeluaran. Lalu, apakah ada yang tahu apa aja sih macam-macam dari kas pada pemerintahan? Pada tahu nggak? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi tuh secara umumnya tuh gini. Kas pada pemerintahan daerah tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama, kas di kas daerah. Apa sih tuh? Jadi kas daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada rekening kas umum daerah atau RKUD. Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada bank sentral atau bank umum yang ditunjuk oleh gubernur, bupati, ataupun wali kota. Terus dilanjut nih yang kedua. Apa itu? Yang kedua itu ada kas di bendahara penerimaan. Jadi di sini setiap awal tahun anggaran, gubernur, bupati atau wali kota mengizinkan kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Jadi di sini proses pada bendahara penerimaan yaitu ketika saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah. Jadi apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD.
Yang ketiga, di sini ada kas di bendahara pengeluaran. Tadi kan penerimaan dan sekarang kita masuk ke pengeluarannya. Jadi, di sini kas di bendahara pengeluaran itu ada fungsinya, yaitu untuk mencatat pengeluaran uang persediaan atau UP oleh SKPD untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang keempat, di sini ada kas di luar pengelolaan BUD terbagi. Nah, dia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kas di bendahara penerimaan apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD. Nah, yang kedua di sini kas di bendahara pengeluaran. Jadi apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD. Nah, yang seterusnya di sini ada saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan. Nah, yang keempat dan terakhir itu di sini ada kas di Badan Layanan Umum. Jadi di sini kas di Badan Layanan Umum itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan uang Badan Layanan Umum atau BLU. Jadi diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Oke, di sini kita masuk pada transaksi akuntansi kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Di sini tuh materinya cuma kayak ngejurnal dalam perangkat akuntansi ini yang SKPD. Nah, jadi di sini ada transaksi penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Di sini tuh ada jurnal di SKPD dan juga ada jurnal di BUD. Nah, di sini jika keterangannya penerimaan pendapatan yang disetor langsung ke RKUD, maka jurnal di SKPD itu RKPPKD pada pendapatan. Sedangkan di BUD, kas di kas daerah pada RKSKPD. Terus di sini ada keterangan untuk menggunakan basis aktual. Jadi di sini soalnya sama, penerimaan pendapatan yang disetor langsung ke RKUD, tapi di sini menggunakan basis aktual dengan Permendagri 64 tahun 2013. Di sini jurnal SKPD-nya yaitu RKPPKD pada pendapatan LO dan estimasi perubahan SAL pada pendapatan LRA. Terus sedangkan di BUD itu jurnalnya kas di kas daerah pada RKSKPD. Dilanjutkan dengan keterangan pada saat penerimaan kas di bendahara penerimaan. Jadi di sini hanya dicatat dalam jurnal SKPD, yaitu jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan. Lanjut lagi, di sini ada keterangan pada saat bendahara penerimaan menyetor tunai ke RKUD. Di sini jurnal SKPD-nya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan, sedangkan di jurnal BUD itu jurnalnya kas di kas daerah pada RKSKPD. Sini keterangannya masih menggunakan basis aktual, kembali lagi soalnya masih sama, keterangannya juga pada saat bendahara penerimaan menyetor uang tunai. Jadi di sini jurnal di SKPD-nya itu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan, sedangkan di BUD itu kas di kas daerah pada RKSKPD. Terus di sini dilanjutkan dengan basis aktual, keterangannya pada saat penerimaan kas di bendahara penerimaan.
Jadi di sini jurnal SKPD-nya itu ada kas di bendahara penerimaan pendapat pada pendapatan LO dan estimasi perubahan SAL pada pendapatan LRA, sedangkan di jurnal BUD belum ada. Bahkan mungkin ada apa tidak, kita tidak mengetahuinya ya. Nah, di sini kita masuk yang kedua, yaitu transaksi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Di sini transaksi pengeluaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama melalui belanja mekanisme uang persediaan atau UP, dan yang kedua belanja melalui mekanisme langsung atau LS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini kan karena di sini melalui uang persediaan, jadi di sini mengenai persediaan ya. Jadi yang pertama keterangannya penerimaan UP oleh SKPD dari BUD. Nah, jurnal di SKPD-nya itu kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD, dan sedangkan di BUD jurnalnya RK SKPD pada kas di kas daerah. Nah, yang kedua di sini keterangannya menggunakan basis aktual. Nah, dia juga sama, yaitu penerimaan UP oleh SKPD dari BUD. Nah, jurnal di SKPD itu tinggal dibalik karena mungkin ini basis aktual, jadi dibalik. Nah, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD, terus jurnal di BUD-nya yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah. Nah, terus dilanjut dengan pertanggungjawaban dan penerimaan GU oleh SKPD dari kas umum daerah. Nah, jurnal di SKPD-nya itu ada dua, yaitu belanja pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Sedangkan yang di BUD itu jurnalnya RK SKPD pada kas di kas daerah. Nah, lanjut di sini ada keterangan menggunakan basis aktual. Keterangannya itu saat telah ada pengesahan SPJ dan penerimaan GU oleh SKPD dari kas umum daerah. Jurnal di SKPD itu beban pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja pada estimasi perubahan SAL, dilanjut dengan kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Sedangkan di jurnal BUD-nya hanya satu, yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah. Terus di sini dilanjut sama yang keterangan penerimaan kas pada pajak. Di jurnal SKPD-nya itu kas di bendahara pengeluaran pada utang PFK, sedangkan di jurnal BUD tidak ada. Terus di sini ada penyetoran kas pajak. Jurnal di SKPD-nya utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran, jadi dia dibalik. Nah, jurnal di BUD-nya tidak ada. Nah, kalau yang di sini itu bagian yang kedua, yaitu belanja melalui mekanisme langsung atau LS. Nah, keterangannya di sini ada mekanisme langsung dari pihak ketiga. Nah, di sini di jurnal di SKPD-nya itu belanja pada RK PPKD, sedangkan yang di BUD itu jurnalnya RK SKPD pada kas di kas daerah. Nah, yang di sini dilanjut dengan transaksi dengan keterangan menggunakan basis aktual. Di sini mekanisme LS atau pihak ketiga juga. Nah, di sini jurnalnya yang di SKPD itu beban pada RK PPKD, terus juga ada belanja pada estimasi perubahan SAL. Nah, yang dilanjut lagi di sini ada jurnal BUD. Nah, jurnalnya itu RK SKPD pada kas di kas daerah. Sini juga ada mekanisme langsung dari gaji gitu. Jadi di sini jurnal SKPD-nya tuh belanja pegawai pada RK PPKD, sedangkan yang di BUD itu RK SKPD pada
kas di kas daerah. Terus di sini ada basis aktual lagi. Di sini mekanisme LS gajinya gitu, gaji. Bedanya itu di sini basis aktual itu bedanya hanya di karya beban. Jadi di jurnal SKPD itu beban pada RKPPKD dan belanja pada estimasi perubahan SHL. Sedangkan yang di jurnal BUD RK SKPD pada kas di kas daerah masih sama. Dan di sini dilanjut dengan mencatat potongan IWP pajak atau TAPERU. Di sini jurnal di SKPD-nya tidak ada, sedangkan di jurnal BUD-nya ada, yaitu kas di kas daerah pada utang PFK. Jadi di sini ada bonusnya nih, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Terus dilanjut dengan dijelaskan oleh si Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah nomor 14 tentang akuntansi kas. Kas merupakan aset pemerintah paling lancar atau liquid dan aktif. Sifat aset lancar kas ditunjuk dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Akuntansi kas pada pemerintahan daerah, khususnya akuntansi kas pada satuan kerja atau SKPD, terdiri dari transaksi penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan transaksi pengeluaran kas pada kas kerja satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Jadi di transaksi pengeluaran kas pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD itu terdiri menjadi dua, yaitu belanja melalui mekanisme uang persediaan dan juga belanja melalui mekanisme langsung atau LS. Oke, sekian dari kelompok 3. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih untuk ibu guru yang sudah mengajarkan kami. Syukron. Thank you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.